Bab 7, tiba di kota Huyang. Dia bahkan belum tiba di kota Huyang dan dia sudah meninggal. Presiden Zhanyun merenung, di mana dia meninggal. Dan mengapa? Aku tidak tahu. Ini harus segera dilaporkan. Dia tidak berani ragu. Dengan satu pikiran, alam semesta kecil turun, awan bergulung di sekitar menara Tianyun, secara alami menutupi seluruh lantai atas. Ketika Dewa Sejati Abadi menggunakan teknik penciptaan alam semesta dengan pikiran, teknik itu biasanya sunyi dan halus. Pemandangan kosmik yang turun menyatu dengan lingkungan sekitar, sepenuhnya mengendalikan area tersebut. Presiden Zhanyun kemudian berdiri dan dengan hormat melakukan teknik rahasia. Setitik api berwarna darah muncul dari udara tipis, memancarkan aura malapetaka dan kegelapan. Tuan Hou, Presiden Zhanyun berkata dengan hormat, tadi, token komunikasiku tidak bisa lagi merasakan Black Domor. Token kehidupannya telah hancur, dia memang mati, api berwarna darah itu perlahan memancarkan aura bencana. Apakah dia mati tepat setelah tiba di kota Huyang? Apakah dia seorang ahli yang dikirim oleh Yu Guo atau oleh Markis Jiugang? Si Guo mengamati kerajaan ilahi di sekitarnya dengan penuh rasa iri, dan hubungan antara si Guo dan Yu Guo tentu saja buruk, dengan pertikaian rahasia mereka yang tidak pernah berhenti. Kehilangan bawahan adalah hal yang wajar. Dia bahkan belum mencapai kota Huyang, Presiden Zhanyun segera menjelaskan. Oh, api berwarna darah itu bingung. Dia seharusnya sudah tiba. Black Domor seharusnya tiba hari ini, hari terakhir batas waktu. Presiden Zhanyun berkata dengan hormat, baru hari ini, saya bahkan menghubungi dan mendesaknya. Dia mengatakan butuh beberapa hari lagi untuk tiba tetapi tidak menyebutkan hal lain. Suara api berwarna darah itu terdengar, karena dia bilang akan tiba dalam beberapa hari, dia seharusnya masih berada di negara bagian Jiugang Chaos. Awasi dia dan cari tahu bagaimana dia meninggal. Ya, Presiden Zhanyun menjawab dengan hormat, Tuan Hou, ahli saya agak langka. Sebentar lagi, itu tidak akan menjadi masalah, api berwarna darah itu kemudian menghilang. Presiden Zhanyun menghela napas lega. Black Domor, si bodoh itu, kehilangan nyawanya hanya karena bepergian. Siapapun yang membunuhnya pasti sangat kuat. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelidiki. Aku yakin Lord Hou tidak akan menyalahkanku. Melayani penguasa kekacauan, bahkan menjelajah wilayah kerajaan lain, mengambil risiko yang sangat besar, tentu saja Presiden Zhanyun ingin meraup keuntungan yang signifikan. Bagaimana dengan mempertaruhkan nyawanya? Dia akan menghindarinya jika memungkinkan. Di balik kematian Black Domor, tidak diragukan lagi ada seorang ahli yang tangguh, dan Presiden Zhanyun tidak berniat untuk menyelidikinya. Kalau dia gegabah dalam segala hal, dia tidak akan bisa hidup selama ini. Keterangan, di bawah langit malam, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah biru ungu. Kapal terbang yang ditangkap itu bisa menunggu sampai bunga kristal darah biru ungu dipanen sebelum dilepaskan. Aku tiba di benua asal dan bertarung dengan Dewa Sejati Abadi setempat untuk pertama kalinya. Itu memang mengungkap banyak kelemahanku, pikir Luo Feng, aku baru saja menjadi Dewa Sejati Abadi dan belum mulai mempraktikkan banyak teknik rahasia. Dalam pertemuan ini, dia kalah telak dalam pertarungan jarak dekat. Mengandalkan tubuh ilahinya yang sempurna, dia menahan semua serangan. Jika aku bertemu dengan seseorang yang ahli dalam menjebak musuh, aku mungkin akan ditundukkan hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Lalu aku harus mengandalkan teknik tekad atau harta karun mekanis. Luo Feng berpikir, dalam jangka panjang, lawan-lawanku di masa depan kemungkinan akan berada di level 3 penguasa Si Guo. Jadi, aku masih perlu meningkatkan kekuatanku, berlatih teknik Liu Yuan, dan meningkatkan tekadku ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, meningkatkan ranah utamaku sangatlah penting. Aku perlu menemukan cara untuk menerobos ke ranah penguasa kekacauan. Untuk menjadi penguasa kekacauan, seseorang harus memahami hukum kekacauan, pikir Luo Feng. Di satu sisi, secara aktif memahami hukum kekacauan, di sisi lain, mempelajari beberapa teknik rahasia yang terkait dengan hukum kekacauan. Dari latihan, pahami beberapa misteri dasar dari hukum kekacauan. Menggabungkan praktik dan teori, penguasaan hukum kekacauan bisa lebih cepat. Teknik rahasia penyempurnaan tubuh yang kupilih, diagram kekuatan kekacauan dan 9 pedang penghancur alam, semuanya adalah jalan menuju alam kekacauan.
Luo Feng tidak kekurangan teknik rahasia, hanya sumber daya. Di masa depan, aku akan lebih banyak berlatih diagram kekuatan kekacauan, 9 pedang penghancur alam, dan teknik Liu Yuan, dan juga berlatih pemusnahan, Donghua, dan alam 9 hantu. Dari sudut pandang pertumbuhannya sendiri, ia memutuskan praktik utama dan praktik tambahan. 3 warisan utama dari garis keturunan sungai abadi dari Sungai Timur yang rusak itu bagus tetapi sebagian besar bersifat tambahan, membuat pewaris sebelumnya lebih mahir dalam mempertahankan hidup mereka. Mengenai sumber daya, para pewaris harus berjuang sendiri untuk mendapatkannya. Diagram kekuatan kekacauan ini memerlukan pemurnian tubuh ilahi seperti harta karun, membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Aku ingin tahu berapa lama bunga kristal darah biru ungu ini akan bertahan, pikir Luo Feng. Kunci tubuh ilahi adalah hati dewa sejati. Selama dilindungi dari kerusakan, tubuh ilahi dapat disempurnakan sesuai keinginan. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi praktisi kuat di benua asal menciptakan berbagai teknik rahasia penyempurnaan tubuh. Tidak diragukan lagi, semakin kuat fondasi tubuh ilahi, semakin baik efeknya setelah mempraktikkan teknik ini. Luo Feng, dengan tubuh ilahi sempurnanya, secara alami memilih teknik penyempurnaan tubuh untuk membuat tubuh ilahinya semakin kuat. Sumber daya yang dibutuhkan untuk teknik penyempurnaan tubuh hanya dapat dibeli di kota Huyang. Luo Feng memutuskan, lalu mulai memahami 9 pedang penghancur alam. Di salah satu ruang di dalam menara bintang, sebuah perahu terbang ada di sana, dan pemimpin klan, bersama dengan lebih dari selusin dewa sejati, melihat sekeliling tempat ini dengan bingung. Lingkungan sekitarnya berwarna abu-abu dan berkabut, dengan waktu dan ruang yang sepenuhnya tertutup, sehingga mustahil untuk pergi. Pemimpin klan, apa yang ingin dilakukan Yang Maha Tinggi terhadap kita di sini? Mungkinkah kita akan digunakan sebagai subjek uji? Kudengar banyak dewa sejati pergi menguji obat-obatan di kota Huyang. Apakah Yang Maha Tinggi ini berencana menggunakan kita sebagai subjek uji? Para dewa sejati dalam kelompok itu berspekulasi, merasa gelisah, karena mereka tidak berdaya untuk melawan. Suzy dan Suyun, 2 dewa sejati muda, juga mendengarkan diskusi para tetua dengan berbagai kekhawatiran. Pemimpin klan tersenyum, jika bukan karena Yang Maha Esa ini, kita semua pasti sudah mati sekarang. Yang Maha Esa ini telah menyelamatkan hidup kita. Jika dia membutuhkan kita untuk melakukan sesuatu, ini adalah kesempatan kita. Di kota Huyang, banyak dewa sejati yang ingin bekerja untuk dewa sejati abadi tetapi tidak memiliki kesempatan. Karena pernah berhadapan dengan dewa sejati abadi, pemimpin klan itu tahu betul bahwa makhluk agung ini tidak peduli dengan yang lemah. Karena dia telah menyelamatkan mereka, dia tidak akan membunuh mereka dengan sia-sia. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Suzy. Tunggulah dengan sabar, jawab pemimpin klan itu. Siang dan malam silih berganti. Sehari di benua asal sangatlah panjang. Luo Feng telah berkultivasi di samping bunga kristal darah biru ungu selama 3 hari, memperoleh beberapa wawasan tentang 9 pedang penghancur alam, teknik Liu Yuan, dan pemusnahan. Sehari di benua asal sama lamanya dengan setahun di planet asalku, bumi, pikir Luo Feng. Langit kini cerah, dengan awan-awan putih berarak. Saat itu siang hari, tetapi jika seseorang melihat ke atas, mereka masih dapat melihat beberapa bintang paling terang. Luo Feng tiba-tiba mencium aroma yang lebih kuat dari bunga itu, yang membuat jiwanya merasa sangat senang. Dia menoleh dan melihat bunga kristal darah biru ungu bergoyang lembut, kelopaknya tampak bersinar. Akhirnya bunga ini benar-benar matang. Luo Feng tersenyum. Setelah mengeluarkan aroma yang paling kuat, cahaya bunga kristal darah biru ungu akhirnya memudar, menjadi biasa dan diam-diam jatuh dari tangkainya. Dengan lambaian tangannya, Luo Feng menyelimuti bunga itu dengan kekuatan sucinya, membuatnya melayang di hadapannya. Kudengar bunga kristal darah biru ungu ini sangat membantu dalam kultivasi garis keturunan. Luo Feng mengagumi, tapi aku bukan penduduk asli benua asal dan tidak bisa melakukan kultivasi garis keturunan. Para jenius yang datang dari 3000 alam semesta asli melalui siklus reinkarnasi ke benua asal hanya dapat memahami hukum. Penduduk asli benua asal memiliki berbagai garis keturunan khusus yang terpendam, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk budidaya garis keturunan.
Luo Feng menyimpan bunga kristal darah biru ungu dalam kotak kayu. Sudah waktunya pergi ke kota Huyang. Dengan satu langkah, Luo Feng melintasi kehampaan, secara bersamaan memanggil Morosa dan Mo Yuhu. Mo Yuhu, teruslah tunjukkan jalannya, perintah Luo Feng. Ya, Mo Yuhu tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia melihat sekeliling dan terus memimpin jalan. Luo Feng melirik Morosa di sampingnya, kamu tampak gembira, apakah panenmu sudah membuahkan hasil? Benar saja, aku telah mendapatkan panen yang cukup bagus. Morosa menunjukkan ekspresi gembira, berkomunikasi melalui suara spiritual. Guru, jika aku bisa mendapatkan kesempatan seperti itu 1000 kali, aku mungkin bisa mencapai alam kekacauan. Luo Feng menatapnya sekilas. Memakan 1000 dewa sejati abadi. Sungguh mimpi. Lebih baik kau terus menyerap kekuatan langit dan bumi, kata Luo Feng, tidak menghiraukannya lagi. Di benua asal, energi di langit dan bumi begitu padat hingga berubah menjadi kabut, dan menyerap energi ini juga cukup efektif. Suara mendesing. Setelah melintasi kehampaan untuk waktu yang lama, mata Luo Feng tiba-tiba berbinar. Apa itu? Dengan tubuh ilahi sempurna miliknya, Luo Feng bisa mengamati jauh dan luas, dan sekarang dia melihat sebuah kota yang luas dan menjulang tinggi di ujung jalur penerbangannya. Kota itu tampak seperti tembok dunia, temboknya lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah dilihat Luo Feng sejak datang ke benua asal. Dibandingkan dengan tinggi tembok-tembok ini, wujud asli Black Domor kurang dari 1/10.000. Di bawah awan yang terbentuk oleh energi langit dan bumi, kota yang menjulang tinggi itu terlihat samar-samar, sementara Luo Feng tidak dapat melihat ujung temboknya. Meskipun aku tahu kota-kota besar di benua asal sangat besar, melihatnya dengan mataku sendiri tetap saja mengejutkan, pikir Luo Feng. Yang Maha Tinggi, kita akan segera mencapai kota Huyang. Mo Yuhu, yang juga melihat garis besar kota itu di kejauhan, berkata, hanya ada 3 kota besar di seluruh negara bagian Jiugang Chaos, masing-masing dibangun di atas reruntuhan Chaos, dibangun bersama oleh para ahli mekanik, membentuk kota benteng yang sangat kokoh. Saat mereka terbang mendekat, Mo Yuhu menunjuk ke depan, yang mulia, gerbang timur kota Huyang ada di depan. 2 benda besar yang melayang di atas tembok kota timur adalah 2 dari 10 korps militer Huyang, korps Jiao Anggur dan korps Giok Emas. Luo Feng melihat tanaman besar mengambang di atas sisi selatan tembok kota, seluruhnya hijau, dengan banyak tanaman merambat. Dia bisa melihat dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar melalui tanaman merambat itu. Di atas sisi utara tembok kota melayang sebuah oktahedron emas besar, dengan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar melalui pita cahaya. Tanaman raksasa dan oktahedron emas, ini adalah 2 dari 10 korps militer Huyang.